Baik, selanjutnya kita eh, akan membahas protokol unicast routing. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas protokol RIP. Nah, sekarang saatnya kita membahas protokol OSPF, ya, Open Shortest Path First. Jadi keterbatasan dari protokol RIP adalah adanya dari sisi scalability, ya. Eh, jadi ukuran network kita tidak bisa melebihi 15 hop karena apabila melebihi maka akan uh, unreachable, ya. Oleh karena itu apabila network kita besar, ya, besar itu artinya melebihi uh, jumlah hop 15, maka kita tentunya tidak bisa menggunakan protokol RIP, sehingga kita bisa menggunakan protokol yang juga populer digunakan, ya, untuk protokol dalam satu domain, yaitu adalah OSPF, yaitu Open Shortest Path First. Nah, protokol OSPF ini, ya, ini adalah berbasis link state protokol, ya, yaitu menggunakan algoritma Dijkstra, ya. Dan sekali ini atau penjelasan mengenai protokol Dijkstra sudah saya mintakan kepada Anda untuk bisa mempelajarinya sendiri dan sudah diberikan tugasnya. Sehingga sekarang kita akan melihat protokol OSPF, ya, basic dari protokol OSPF, ya. Tidak lagi mempelajari algoritma Dijkstra-nya. Nah, pada OSPF, ya, autonomous system, ya, atau jaringan yang kita miliki dalam satu institusi, yaitu dibagi ke dalam beberapa area, ya. Jadi jaringannya dibagi ke dalam beberapa area, ya, dan masing-masing area itu adalah ya sekumpulan jaringan, host atau routers, ya, yang ada di dalam autonomous system tersebut. Ya. Nah, seluruh network yang ada di dalam satu autonomous system itu harus terhubung satu sama lain. Bagaimana router yang ada di dalam satu area menyampaikan informasi mengenai rute yang dimilikinya? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam internet, router itu berbagi informasi mengenai network yang dia miliki, ya. Jadi tabel routingnya itu dibagikan ke router yang lain, ya. Nah, dalam satu area, ya, bagaimana router itu mengirimkan tabel routing yang dia miliki ke router yang lain itu adalah caranya dengan melakukan flooding, ya. Flooding itu artinya, ya, ya kirimkan ke semua router yang ada dalam suatu area, ya. Flood, jadi membanjiri, ya, membanjiri router yang ada dalam satu area dengan informasi routing yang dimiliki oleh satu router. Nah, masing-masing area itu, ya, dijembatani begitu, ya, dijembatani, ya, oleh suatu router, ya, yang disebut area border routers, ya. Nah, berbeda dengan cara mengirimkan atau cara mendistribusikan rute yang dilakukan oleh router dalam satu area, ya, yaitu dengan flooding, ya. Nah, kalau
border routers ya, border routers itu melakukan summarize ya dari informasi rute ya dari satu area ke area yang lain ya. Summarize. Kita sudah membahas bagaimana melakukan summarize ini ya. Nah, jadi ya informasi rutenya merupakan summarize. Jadi kayak sederhananya apa, eh, disederhanakan, disimpulkan ya, disederhanakan begitu ya. Tidak lagi seperti menggunakan pendekatan flooding seperti router yang ada dalam satu area. Kemudian persyaratan lain dari jaringan yang menggunakan protokol routing OSPF ya, seluruh area yang ada di dalam suatu autonomous system ya harus terhubung satu sama lain ya melalui suatu area yang disebut backbone area ya, gitu ya. Jadi ketika kita mendefinisikan area dalam protokol OSPF itu harus ada satu area yang kita jadikan sebagai backbone area ya. Nah, backbone area ini adalah sebagai primary area ya, dan area-area lain yang terhubung ke backbone area ini disebut secondary area ya. Kemudian router yang ada di dalam backbone area itu disebut backbone routers ya, backbone routers ya. Nah, backbone router ini bisa juga bertindak sebagai border router gitu ya, area border router gitu ya. Jadi router-router yang ada dalam suatu backbone area ya itu bisa juga bertindak sebagai border router ya. Kemudian setiap area itu memiliki identifikasi ya. Nah, jadi setiap area itu ada punya identifikasi ya. Nah, khusus identifikasi untuk area backbone ya itu menggunakan identifikasi 0 ya. ID-nya adalah 0 untuk backbone area, itu spesial ya. Jadi backbone area harus menggunakan identifikasi 0. Nah, ini penggambaran suatu autonomous system ya. Jangan lupa definisi autonomous system itu apa ya. Nah, di dalam satu autonomous system yang menerapkan OSPF itu router-routernya dibagi-bagi ke dalam area-area ya. Dan harus ada satu area ya yang kita definisikan sebagai backbone area ya. Dan ID dari backbone area ini adalah 0 ya. Gitu. Kemudian antar area itu ada yang disebut dengan area border router ya, area border router seperti ini ya. Nah, seandainya ada masalah sehingga connectivity antara backbone dan suatu area terputus ya, maka harus dibuatkan suatu virtual link ya, antara router ya virtual link ya dari suatu router yang lain begitu ke backbone sebagai primary area ya. Jadi kalau bisa melewati virtual link ini bisa melewati jalur fisik yang lain gitu ya. Ya pada intinya harus harus ada connectivity antara backbone area dan area ya. Kalau putus maka harus dibuatkan suatu virtual link yang melewati router yang lain mungkin yang ada di area yang lain gitu ya. Nah, untuk metrik berbeda dengan pada RIP ya. Kalau RIP itu metriknya adalah hop count ya. Maka pada protokol OSPF
metriknya adalah, eee, apa, bisa ya, tidak hanya, hop count ya. Jadi, metrik atau cost ya, metrik atau cost pada protokol SPF itu, eee, tidak harus hop count ya. Jadi metriknya bisa minimum delay, maksimum throughput dan sebagainya, gitu ya. Eee, jadi lebih, eee, variatif ya, lebih variatif dibandingkan dengan metrik pada protokol, RIP ya. Nah bahkan, satu router yang sama itu bisa memiliki, beberapa jenis troubleshooting ya, yang masing-masing troubleshooting-nya bisa jadi, menggunakan metrik yang berlainan begitu ya. Yang satu misalnya troubleshooting berdasarkan minimum delay, troubleshooting yang lain misalnya berdasarkan maksimum throughput. Itu, karakteristik dari, eee, metrik yang ada dalam, protokol routing OSPF. Dalam OSPF ya, connection itu disebut link. Nah, di dalam OSPF ini ya, eee, ada beberapa jenis link ya, ada yang disebut point to point link, transient link ya, ada yang disebut dengan stub dan juga ada yang disebut dengan virtual, seperti yang sudah disampaikan tadi, virtual link. Nah, untuk point to point link seperti ini ya, topologinya jadi, ada hubungan langsung gitu ya, artinya, antara router itu, ada link terhubung langsung ya, ini disebut berarti point to point ya. Ini, ya gambarnya, gambar, fisiknya seperti ini, representasi grafisnya bisa seperti ini ya. Kemudian pada jenis protokol point to point atau apabila digunakan point to point link, ini Anda tidak perlu, meng-assign network address ya, pada link, point to point ini. Ya karena ya jelas kan, kalau point to point ya dari A ke B itu pasti gitu ya. Tidak ada link yang lain lagi maksudnya ya. Jadi kalau bentuk linknya jaringannya seperti ini, ya ini point to point link. Jadi misalkan di sini ada, di sebelah sini nih ada switch itu ya, yang menghubungkan beberapa komputer di sini. Misalnya Anda punya kantor di ya Bandung sini, lalu ada kantor lagi di Jakarta begitu ya. Di sini B itu Jakarta misalnya. Nah ini, ke router B terhubung suatu switch, di sini ada komputer banyak di kantor di Jakarta. Nah ini point to point, jadi nggak perlu Anda assign di sini, network address karena pasti ya traffic antara A dan B pasti melewati link ini gitu ya. Udah nggak ada jalan jalan lain lagi gitu. Kemudian jenis link yang lain adalah transient link ya. Nah, pada transient link atau link, eee eee, atau transient link ini ya digunakan untuk merepresentasikan ya, suatu network yang memiliki ya beberapa router yang terhubung pada, eee, network tersebut ya. Seperti ini yang transient network ini ya. Ini, beberapa router, ini ada 5 router terhubung ke satu jaringan Ethernet ya. Nah ini adalah disebut transient link ya. Untuk implementasinya bisa menggunakan, alternatif atau pendekatan unrealistic atau realistic ya. Kalau yang unrealistic ini, setiap router dihubungkan satu sama lain nih, ya. Nah, ini ada ketidakefisienan ya karena, eee, ya di samping linknya juga makin banyak ya, nah setiap router itu ya, itu harus advertise ya, eee, harus meng-advertise ya, advertise itu mengumumkan atau menyebarkan, eee, informasi troubleshooting yang dimilikinya ya, kepada 4 router yang lain gitu ya, padahal ini ya saling bertetangga begitu ya. Kemudian, jadi tidak efisien ya, kemudian tidak realistik ya,
Jadi tidak ada, jadi ya itu tadi ya, eee eee, masing-masing atau ya masing-masing rute dihubungkan satu sama lain jadi tidak, eee, tidak realistis gitu ya, Nah, yang pendekatan yang, realistik adalah dengan, eee seolah menghubungkan ya rute-rute itu pada suatu, eee, designated router ya. Jadi seperti ada router baru ya, nah setiap router yang ada dihubungkan ke router designated itu ya. Nah router designated router ini sebetulnya bisa atau fungsinya ya, itu bisa diperankan begitu ya oleh router-router yang ada ya. Jadi one of the routers in the network takes this responsibility ya. Jadi ada satu router yang berfungsi sebagai designated router. Ya, jadi si designated router ini tidak punya kemampuan routing ya. Ya karena dia apa eh, hanya eh, hanya representasi dari network gitu ya. Tidak benar-benar menjalankan fungsi routing ya. Ya fungsi routing-nya dijalankan oleh masing-masing, router yang ada ini ya. Nah tetapi, salah satu router yang ada di dalam, jaringan ini itu akan bertindak sebagai, designated router ya gitu. Jadi ini, apa, representasi realistik dari suatu transit network pada protokol, ISPF. Nah, jadi kembali juga karena ini hanya merupakan, assignment, ya untuk merepresentasikan, eee, tidak merupakan representasi router, fisik ya, maka tidak ada metrik ya, dari designated router to any other node ya. Jadi, apa, tidak apa ya, tidak memberikan, tidak ada perubahan begitu ya, perubahan cost apabila, atau tidak ada perubahan cost ya, eee, ketika paket kita memasuki, designated router ya, gitu. Kemudian tipe link yang lain adalah ada yang disebut dengan stub link ya. Ini sebetulnya adalah kasus, spesial dari transient network ya. Jadi ini adalah link one directional, satu arah dari router ke, eee, network ya, router ke, network ya, dari router ke network ya. Jadi ini apa, ini gambar fisiknya, ini, representasinya ya. Oke, ini tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kalau ada link, eee, antar router itu putus ya, maka admin dapat membuat virtual link, di antara router yang tadinya terhubung ya, menggunakan longer path ya, yang bisa jadi melewati beberapa router yang lain ya. Terutama tadi ya, jadi apabila link antara satu area dengan backbone area putus, maka dia harus dibuat virtual link-nya karena, eee, tidak boleh ada, area yang ada dalam suatu otonomi sistem yang menerapkan OSPF ya, yang tidak terhubung ke, ke ke backbone area. Nah, paket OSPF itu ketika dikirimkan ke network itu akan enkapsulasi dalam datagram IP. Ya ini untuk mempertukarkan, informasi
rute atau digunakan paket OSPF dan paket OSPF itu dibungkus ya oleh IP datagram.